Dalam perjalanan kita sebelumnya, kita telah membongkar bagaimana algoritma dan dunia digital menjual kita spiritualitas instan. Bagaimana kita terjebak mengoleksi kutipan bijak tanpa pernah benar-benar menjalani. Kita sibuk memfilter realitas di layar, tapi lupa menyaring kebenaran yang masuk ke dalam diri. Namun semua pencarian itu, semua pertanyaan tentang mana intuisi, mana ego, mana yang asli, mana yang palsu, pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Siapa sebenarnya yang sedang mencari semua ini? Siapa yang sedang bertanya? Siapa yang sedang mendengarkan? Siapa yang sedang berusaha membedakan suara-suara dalam kepala? Hari ini, kita tidak akan menambah koleksi pengetahuanmu. Sebaliknya, kita akan melepaskan semuanya. Kita akan melakukan perjalanan untuk menemukan sang penyaksi, kesadaran sejati yang sudah selalu ada. Bahkan sebelum munculnya pikiran pertama tentang aku. Ini adalah akhir dari semua pencarian dan juga awalnya. Yang sejati. Selama ini kita salah mengira. Kita mengira kita adalah pikiran yang berisik ini, atau perasaan yang naik turun tak menentu, atau tubuh yang perlahan menua, melemah, dan akhirnya rusak. Tapi apa yang terjadi jika semua itu pikiran, perasaan, sensasi tubuh kita lepaskan satu persatu? Apa yang tersisa? Inilah pencarian yang sesungguhnya. Mencari yang tidak pernah lahir, yang tidak akan pernah mati, yang tetap di balik segala yang berubah. Mari kita mulai. Bukan pikiran yang datang pergi. Bagian 1. Bukan ini, bukan itu. Melalui penolakan. Pertama, mari kita gunakan pendekatan melalui penolakan. Menemukan dengan menyatakan apa yang bukan. Kesadaran bukanlah pikiranmu. Pikiran datang dan pergi, kadang kacau, kadang hening. Tapi ada sesuatu yang menyadari bahwa pikiran sedang kacau atau hening. Itu yang kita cari. Kesadaran bukanlah perasaanmu. Kamu bisa merasa senang, sedih, marah. Tapi ada sesuatu yang mengetahui bahwa kamu sedang senang atau sedih. Itu yang tidak pernah berubah. Kesadaran bukanlah tubuhmu. Tubuhmu dari kecil sampai sekarang telah berubah sangat drastis. Tapi kesadaran yang melihat perubahan itu tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Jadi apa itu? Dia adalah ruang kesadaran, tempat semua pengalaman, pikiran, perasaan, sensasi muncul dan lenyap. Seperti layar tempat film kehidupan diputar. Kita sering terjebak menonton filmnya, sampai lupa bahwa kita adalah layarnya. Selalu ada, tak lahir tak binasa. Bagian 2. Analogi langit dan awan. Bayangkan langit biru yang luas dan jernih. Itu adalah analogi dari kesadaran sejatimu. Selalu ada, tidak tercemar, tidak dilahirkan, dan tidak akan mati. Sekarang, bayangkan awan yang lewat. Ada awan putih yang indah, pikiran menyenangkan. Awan gelap yang tebal, pikiran sedih. Bahkan badai, emosi kuat.
Awan-awan itu adalah pikiran, emosi, dan sensasimu. Selalu berubah, datang dan pergi. Masalahnya adalah kita mengira diri kita adalah awan. Kita berkata, "Aku sedang sedih." Seolah-olah kita adalah kesedihan itu. Padahal kita adalah langit yang menyaksikan awan kesedihan itu lewat. Langit tidak pernah tersentuh oleh awan. Seberapapun gelapnya awan, langit tetap jernih di baliknya. Seberapapun menderunya badai, langit tidak pernah rusak. Kesadaran sejati adalah langit itu. Dia tidak pernah tersentuh oleh isi pikirannya sendiri. Bagian 3, 3 latihan langsung. Sekarang, mari kita alami langsung, bukan sekadar teori. Latihan 1. Menemukan yang melihat. Pejamkan mata sebentar. Sekarang, coba cari si pencari. Coba tunjuk, di manakah aku yang sedang melihat ini? Apakah di belakang mata, di kepala, di hati? Selama kamu masih bisa mengamati sesuatu, berarti kamu bukan yang diamati. Kamu adalah yang mengamati. Latihan kedua, menyadari ruang keberadaan. Sekarang, perhatikan ruangan di sekitarmu. Bukan pada bendanya, tapi pada ruang di antara benda-benda itu. Pada kehampaan yang memungkinkan benda-benda itu ada. Kemudian alihkan perhatian ke dalam, bukan pada pikiran atau perasaan, tapi pada ruang kesadaran, tempat pikiran dan perasaan itu muncul. Kamu adalah ruang itu. Latihan ketiga, keheningan sebelum kata. Sekarang, dengarkan baik-baik. Sebelum sebuah pikiran muncul, ada keheningan. Sebelum sebuah kata terucap, ada keheningan. Coba jangkau keheningan itu. Bukan keheningan yang berarti tidak ada suara, tapi keheningan yang adalah sumber dari semua suara. Kamu adalah keheningan itu. Bagian 4. Klarifikasi penting. Sekarang ada satu klarifikasi yang sangat penting. Kesadaran sejati bukanlah sebuah keadaan batin. Keadaan batin selalu datang dan pergi. Ada keadaan tenang, ada keadaan bahagia, ada keadaan hening, bahkan ada keadaan yang disebut pencerahan. Semua itu hanyalah pengalaman, dan setiap pengalaman muncul lalu lenyap. Kesadaran sejati bukan pengalaman. Dia adalah yang menyaksikan semua pengalaman. Dia selalu ada, bahkan saat tidak ada pengalaman apapun. Maka, jangan memburu ketenangan. Jangan mengejar keadaan pencerahan. Itu hanya seperti awan yang datang lalu pergi. Kenalilah langitnya. Kesadaran yang sudah selalu ada. Saat kamu mengenali langit, awan apapun yang lewat, gelap, terang, atau badai, kamu tetap bebas. Yang sejati, tak berakhir, tak binasa. Di balik gelap dan terang, di sanalah rumah.
Bagian 5. Penutup hidup sebagai kesadaran. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang menjadi seseorang, tapi tentang menyadari bahwa kamu adalah kesadaran yang sedang mengalami menjadi seseorang. Inilah pergeseran terbesar yang bisa terjadi dalam hidupmu. Dari melekat pada objek, pikiran, tubuh, dan cerita, menuju pengakuan sebagai subjek, kesadaran murni yang menyaksikan. Dan dari pengakuan itu, lahirlah kebebasan. Kebebasan yang tidak ditentukan oleh kondisi apapun. Tenang atau gelisah, berhasil atau gagal, sehat atau sakit, semuanya datang dan pergi. Namun kesadaranmu tetap utuh, tetap bebas. Cobalah latihan tadi. Lalu, jika berkenan, bagikan satu kalimatmu di komentar. Aku menyadari bahwa satu kalimat sederhana bisa menjadi doa, bisa menjadi cermin, bisa menjadi pengingat bagus sesama pejalan. Terima kasih sudah berani hadir sepenuhnya. Terima kasih sudah berjalan seirama. Semoga kita semua kembali ke rumah yang sejati, kesadaran itu sendiri. Sanalah aku temukan siapa aku sebenarnya.